Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas bahwa bagian-bagian yang bisa membentuk kalam itu ada 3. Yang pertama kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, yang ketiga kalimah haraf. Nah, kita akan membahas satu persatu dari ketiga kalimah tersebut. Untuk yang pertama kalimah isim. Apa pengertian kalimah isim? Menurut lughah, isim adalah ma dalla ala musamman. Apa? Madalla ala musamman. Artinya sesuatu yang menunjukkan kepada yang dinamai. Apa? Sesuatu yang menunjukkan pada yang dinamai. Seperti biasa. Kalau kita menanyakan nama pasti Mas Muka, gitu ya. Kemudian yang ditanya ismi, nah nama saya, seperti itu. Itu isim menurut lughah. Ulangi apa? Madalla ala musamman. Kemudian menurut istilah ilmu nahwu, isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bi zamanin wad'an. Bisa ulangi coba? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bi zamani wad'an. Oke. Satu kali lagi sama-sama bareng. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bi zamanin wad'an. Artinya kalimah yang menunjukkan kepada makna dan tidak dibarengi dengan zaman. Tidak dibarengi dengan zaman. Jadi dalam kalimah isim tidak ada waktu. Tidak ada zaman. Gitu ya. Paham? Contoh seperti Zaidun. Itu contoh kalimah isim. Artinya apa? Zaid. Ada waktu enggak di dalam kalimah Zaid? Tidak. Ya. Tidak akan dimaknai sudah Zaid, akan Zaid, sedang Zaid. Pasti tidak akan dimaknai seperti itu ya. Zaid itu pasti artinya Zaid. Seseorang yang dinamai Zaid. Gitu. Paham? Insyaallah. Jadi ulangi, kalimah isim itu kalimah yang menunjukkan kepada makna dan tidak disertai atau dibarengi waktu. Itu kalimah isim. Kemudian yang kedua kalimah fi'il. Pengertian fi'il menurut lughah ma dalla ala hadasin. Apa? Ma dalla ala hadasin. Sesuatu yang menunjukkan kepada pekerjaan. Apa? Sesuatu yang menunjukkan pada pekerjaan. Itu apa? Fi'il menurut lughah. Fi'il menurut lughah. Paham? Insyaallah. Kemudian menurut istilah nahwu, menurut istilah ilmu nahwu, kalimah fi'il atau fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi zamanin wad'an. Waqturinat bi zamanin wad'an. Ikuti ya. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi zamanin wad'an. Ya. Kalimah yang menunjukkan pada makna pada dirinya sendiri dan dibarengi dengan waktu atau zaman. Kalimah yang menunjukkan pada makna dalam dirinya sendiri dan dibarengi atau disertai dengan waktu. Jadi dalam kalimah fi'il pasti ada
Waktu itu ada berapa? 3. Madi, mudhari, hal, dan istiqbal. Itu zaman. Zaman itu ada berapa? 3. 1 zaman madi, 2 zaman hal, 3 zaman istiqbal. Madi itu yang telah lewat. Ya. Madi itu yang telah lampau. Hal sedang atau sekarang. Istiqbal yang akan datang. Ya, jadi di dalam kalimat fi'il ada waktu yang telah lampau, ada waktu sekarang atau sedang, ada waktu yang akan datang. Itu kalimat fi'il. Kemudian yang terakhir kalimat haraf. Haraf menurut lughah ialah at-torfu. Ya. Apa? Torfu atau mutlaku torfi. Ya, itu kalimat haraf. Jadi artinya itu haraf itu akhir. Torfu itu adalah akhir, ya. Mutlaku torfi. Setiap yang berada di akhir itu disebut haraf menurut lughah, atau menurut bahasa Sunda mah tungtung. Apa? Tungtung. Yaitu haraf menurut lughah. Adapun menurut istilah ilmu nahwu, haraf adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Ala ma'nan fi ghairiha itu kalimat haraf menurut istilah ilmu nahwu. Jadi bagian-bagian yang bisa membentuk kalam itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua fi'il, 3 haraf. Ulangi, yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga haraf. Coba dasarnya bagaimana? Kaidahnya lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim dihi salasuha iyal kalim tagatna kalam ayatilu isim fi'il harap nu jadi katilu. Kita lanjutkan ya pembahasan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Ya. Fal ismu mangka ari kalimah isim. Yu'rafu eta bakal dikanyahokeun itu al ismu. Bil khafdi kusabab irob khofad atanapi JR tungtung lamun cek bahasa Sunda mah ya JR tungtung wa tanwini sareng ku tanwin wa dukhulil alifi sareng ku lebetna alif wa lami sareng lam atau alif lam wa hurufil khafdi sareng ku pirang-pirang huruf anu ngaJR-keun. Nah, jadi kalimah isim cirinya itu ada 4. Ciri kalimah isim itu ada 4. Yang pertama khofad apa? Khofad. Atau i'rab khofad JR jar ya. Yang kedua tanwin. Yang ketiga dimasuki alif lam. Yang ketiga yang terakhir harap jar atau harap khofad. Harap khofad ada berapa? 9. Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Jumlahnya berapa? 9. Ya. Kemudian huruf khofad itu selain yang 9 wa huruful qasami. Ya, huruf qasam. Huruf qasam itu juga termasuk haraf khofad. Huruful khafdi harap
yang suka menjeerkan. Jadi harap kosam itu termasuk harap khofad. Ya, kita buktikan. Harap kosam itu ada 3. Wahia al-wawu, wal ba'u, wat ta'u. Wawu, ba, dan ta. Ya, wawu, ba, dan ta. Nah, ketiga huruf tersebut amalnya menjeerkan. Paham segitu? Insyaallah. Jadi harap kosam termasuk huruf apa? Khofad, huruf jar. Ya, cuman ya, yang ketiga ini khusus untuk sumpah apa? Untuk sumpah. Nah, harap sumpah. Tidak bisa sembarangan. Ya, tidak bisa sembarangan. Yang ketiga ini khusus sumpah. Nah, jika ingin menjeerkan. Contoh wallahi. Apa? Wallahi. Wadduha. Wadduha. Wallaili. Nah, billahi. Billahi. Dan tallahi. Tallahi. Nah, wallahi, billahi, tallahi. Jadi huruf yang ketiga ini khusus untuk sumpah. Tapi termasuk pada huruf khofad karena amalnya menjeerkan. Paham? Ulangi, kalimat isim cirinya ada 4. Yang pertama khofad, yang kedua tanwin, yang ketiga dimasuki alif lam, yang keempat haraf khofad. Paham? Insyaallah. Saya mau tanya, tanwin itu apa? Tanwin biasanya harkatnya 2, fathatain, kasrotain, domatain, atau menurut nahwu tanwin itu adalah nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdon lakhoton. Ya, nun sukun yang berada pada akhir dari kalimah isim. Hanya secara lafaz tapi tidak ditulis. Jadi hanya suaranya, hanya suara, ya. Hanya suara. Nun sukun yang berbentuk suara tapi tidak ada tulisan. Contoh Zaidun. Apa? Zaidun. Nah, dalam lafaz Zaid pada akhir hurufnya itu ada suara nun sukun. Ada Zaidun. Tuh ada ya. Nah ya, itu yang disebut tanwin. Itu. Kemudian lanjut. Wal fi'lu yuropu biqad wasini wasaupa wata'i ta'nisi saki nati. Ya. Atau kita ulangi ya pada isim. Contoh-contoh isim ya. Contoh yang khofad. Marortu bizaidin. Apa? Marartu bi Zaidin. Yang menjadi contoh lapan Zaidin. Zaidin kalimat isim. Isim. Cirinya apa? Khofad. Irobnya khofad atau bahasa Sunda itu JR tung. Selain khofad apa? Ada ciri lain? Harap jar. Ada lagi? Tanwin. Zaidin. Oh. Yang pertama cirinya khofad, yang kedua harap jar, yang ketiga tanwin. Berarti Zaidin itu kalimat isim. Paham? Contoh yang dimasuki alif lam. Contoh apa? Banyak, bisa al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, al-mar'atu, banyak ya. Berarti kalimat-kalimat yang bisa dimasuki alif lam, kalimat tersebut adalah kalimat isim. Wal fi'lu sareng ari kalimah fi'il. Yu'ropu eta bakal dikanyahokeun itu kalimah fi'il. Bi qad kusabad qad harfiah. Wasini sareng kusin tanfis. Wasopa sareng saupa taswib. Watai sareng ku ta.
as-sakinati anu sukun itu ta. Nah, jadi maksud dari redaksi tersebut adalah bahwa kalimah fi'il cirinya ada 4. Yang pertama qad harfiyah. Contoh qad qamatis shalah. Apa? Qad qamatis shalah. Qad qamat. Oh. Ada qad? Ada. Qad. Setelah qad lapad apa? Qamat. Berarti qamat itu kalimah fi'il. Ya, paham? Atau contoh lain. Qad yaqumu apa? Qad yaqumu. Ada qad? Ada. Setelah qad kalimah apa? Fi'il. Lapad? Yaqumu. Paham? Jadi qad itu bisa masuk pada fi'il madi, bisa masuk pada fi'il mudhari. Qad qama, qad yaqumu bisa. Yang kedua sin tanfis. Sin apa? Tanfis. Contoh sayaf alu apa? Sayaf'alu. Apalagi? Sayaqulu apa? Sayaqulu. Itu contoh sin tanfis, banyak lah ya dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga saupa. Saupa ya. Contoh saupa ta'lamun apa? Saufa ta'lamun. Saupa yaqulu. Saufa yaqulu. Dan banyak lagi ya. Nah, yang dua ini sin dan saupa hanya khusus untuk kalimah fi'il mudhari. Ya, fi'il apa? Fi'il mudhari. Jadi sin dan saupa itu khusus untuk fi'il mudhari. Karena sin dan saupa menunjukkan pada zaman istiqbal. Keduanya juga menunjukkan zaman istiqbal. Jadi, hanya yang membedakannya adalah sin menunjukkan istiqbal qarib, kalau saupa menunjukkan istiqbal ba'id apa? Ba'id apa? Kalau sin istiqbal qarib, kalau saupa istiqbal ba'id. Kalau qarib itu apa? Dekat. Ya, jadi akannya itu dekat. Kalau saupa ba'id, istiqbal ba'id. Ya, masih lama, jauh. Gitu. Contoh, tegar akan menikah. Contoh lain, saupa yang kihu tegar apa? Saufa yang tegar. Tegar akan menikah. Sama-sama akan menikah, cuma yang membedakan kalau sayang kihu tegar dia menikahnya cepat. Ya, akan menikahnya cepat. Kalau saupa masih lama. Ya. Nah, itu sin dan saupa. Yang terakhir tak tanis sakinah. Tak tanis sakinah, tak yang menunjukkan pada muannas, ya, tak sukun yang menunjukkan pada muannas. Jadi taknya itu sukun. Contoh tadi ada qamat apa? Qamat. Nah, qamat berarti menunjukkan pada muannas. Dan tak tanis sakinah ini khusus untuk fi'il madi apa? Fi'il madi. Jadi yang 4 itu terbagi tiga, ya, terbagi berapa? 3. Ada yang khusus untuk fi'il madi, yaitu tak tanis sakinah. Ada yang khusus fi'il mudhari, yaitu sin dan saupa. Kemudian yang ketiga bisa pada fi'il madi, bisa pada fi'il mudhari, yaitu qad harfiyah. Paham? Insyaallah. Terakhir, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal harfu sareng ari kalimah haraf ma eta kalimah la yasluhu henteu lulus ma'ahu sartana itu ma naon dalilul ismi ciri kalimah isim
wala sareng teu lulus sartana itu ma naon dalilul fi'li ciri kalimah fi'il. Maksud redaksi itu apa? Bahwa haraf itu adalah kalimah yang tidak memiliki ciri isim dan ciri fi'il. Jadi itu kalimah haraf itu tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fi'il. Kalau ada kalimah tidak ada ciri fi'il, tidak ada ciri isim, maka itu kalimah haraf. Paham? Contoh min apa? Min kalimah haraf. Haraf apa? Haraf jar. Ya. Ada ciri isim enggak? Tidak. Ada ciri fi'il? Tidak. Berarti itu kalimah haraf. Paham? Insyaallah. Jadi kalau dianalogikan ya ketiga kalimat itu, jadi analoginya begini, ada 3 santri. Ya, ketiganya memiliki kitab alfiyah. Bentuk dan warnanya sama. Nah, untuk membedakannya, santri pertama memberi ciri, misalkan huruf A. Ya, huruf apa? A. Santri kedua huruf B. Santri ketiga tidak memberi ciri. Berarti kalau ada kitab cirinya ada huruf A, itu milik santri yang pertama, ya kan? Kalau huruf B milik santri kedua. Kalau tidak ada huruf A, tidak huruf B, berarti itu santri ketiga. Sama seperti kalimah haraf, tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fi'il. Nah, cukup segitu? Insyaallah. Ya, jadi kesimpulannya ya, bagian yang bisa membentuk kalam ada 3. Yang pertama kalimah isim, yang kedua fi'il, yang ketiga haraf. Kalimah isim cirinya ada 4. Yang pertama khofad, yang kedua tanwin, yang ketiga alif lam, yang keempat harap jar atau harap khofad. Kedua kalimah fi'il, cirinya ada 4. Yang pertama harfiah, yang kedua sin tanfis, yang ketiga saufa taswib, yang keempat tatanis sakinah. Yang ketiga kalimah harap. Apa cirinya? Tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fi'il. Itulah mungkin pembahasan kita malam hari ini. Kita tutup kajian ini dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.